Cinta atas dasar kualitas-kualitas. Kualitas fisik, kualitas mental spiritual. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, umat yang Tuhan kasihi, setiap hari Jumat pertama dalam bulan, umat Katolik di seluruh dunia yang merayakan hari Jumat pertama itu fokus perhatian ada pada pokok permenungan cinta kasih. Dan Injil pada sore hari ini mengungkapkan hal yang sama. Yesus bilang, hendaklah kamu saling mengasihi. Cukup? Tidak cukup. Dengar kalimat berikut. Kamu harus saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Itu model. Model cinta pengikut Yesus. Cinta yang diungkapkan itu harus seperti cinta Yesus kepada umat manusia. Coba kita sedikit flashback melihat orang yang saling mencintai. Kalau tanya anak-anak muda, anak-anak remaja, kenapa kamu suka cowok itu? Bagi anak-anak putri yang dia punya teman spesial, katakanlah pacarnya, kenapa kamu suka dia? Dengar jawabannya, karena dia ganteng. Itu yang pertama, fisik. Ya, kok tidak mungkin mencintai seorang cowok yang saya kasih turun masker, yang mulutnya begini. Ya pasti tidaklah tertarik kepada cowok ganteng. Sama kita kalau tanya seorang cowok, dia punya pacar, kenapa kamu pilih dia menjadi pacarmu? Kenapa kamu cinta dia? Dari fisik pasti jawaban yang pertama adalah dia cantik. Ya, karena dia cantik. Kalau kita masuk lebih dalam, hanya karena ganteng dan cantik? Oh tidak, mereka bilang dia itu memahami saya. Dia itu sabar. Dia itu baik. Banyak hal yang dia sebut sebagai sifat, watak, karakter, pembawaan yang menarik. Dan karena hal-hal yang menarik itu, entah fisik atau mental spiritual, akhirnya membuat dia menjatuhkan pilihan. Yes, saya memilih dia menjadi teman spesialku. Coba perhatikan, satu saat dia punya cowok itu ternyata tukang ngebut. Dia bawa motor sekencang-kencangnya, tabrak. Tabrak itu
bukan tabrak biasa. Dia lepas dari motor, turun di aspal, muka tercukur di lantai. Lalu hidung itu tidak ada lagi. Hidung yang tadi mancung yang bikin kau tidak bisa tidur itu, hidungnya sudah jatuh keluar. Jadi tinggal lubang besar saja di sini. Jadi kau lihat waktu bertemu, astaga, kenapa cowok ganteng ini menjadi seperti begini? Perhatikan, dia punya ketertarikannya turun. Tadi 100%, tiba-tiba turun langsung menjadi 50%. Dia pergi besok, dia di rumah sakit, marah-marah dia terus di tempat tidur itu, marah, ini salah, itu salah. Jadi kelakuan yang baik tadi sudah berkurang menjadi tidak baik. Akhirnya 50% ketertarikan turun menjadi 20%. Dan akhirnya lama-lama tidak mau pergi besok lagi. Ternyata cowok yang menarik itu tidak menarik lagi. Maka cinta dia pun ikut tercukur, hilang. Ya, itu cinta manusia. Cinta atas dasar kualitas fisik, kualitas mental spiritual. Dan ini normal bagi manusia. Sore hari ini, Injil hari Jumat pertama ini mengajarkan kita sesuatu yang luar biasa. Mengajarkan apa? Hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku, Yesus, mengasihi kamu. Coba kamu lihat dia yang tergantung di salib. Dia cinta kamu karena kau ganteng kah? Tidak. Dia cinta kau karena kau cantik kah? Tidak. Dia cinta kau karena kau orang suci? Tidak sama sekali. Dia cinta kau karena engkau rajin ke gereja? Tidak sama sekali. Dia mencintai engkau tanpa syarat. Dan itulah yang Yesus katakan dalam Injil hari ini. Dan mau lihat model cinta macam ini ada pada manusia, coba perhatikan seorang ibu, seorang mama. Ibu tiri sekalipun, keibuannya, bagaimana dia mencintai anak-anaknya, sampai dia rela bahkan menyerahkan nyawa sekalipun seorang ibu siap. Itu persis model cinta yang dikatakan dalam Injil oleh Yesus sore hari ini. Cinta tanpa alasan-alasan. Pernah mungkin kamu dengar cerita seorang ibu mau melahirkan, tidak bisa. Dokter bilang atau mama hidup atau anak hidup. Tidak bisa dua-dua hidup. Banyak cerita membuktikan bahwa setiap ibu yang berada di dalam situasi itu, dia akan berkata, biarlah anak saya yang hidup dan saya meninggal. Banyak cerita sudah menunjukkan hal itu. Perhatikan bagaimana seorang ibu memberi makan kepada anaknya. Anda pernah lihat? Biar ibu tidak makan, asal anak-anaknya makan.
Makanan tinggal sedikit. Saat ibu menyuap, anak bilang, Mama makan juga. Ibu sudah kenyang. Dia tidak kenyang. Tapi karena makanan ini untuk anaknya. Makan hanya sedikit. Kalau ibu makan lagi lalu tidak cukup untuk anak. Dan biasanya ibu-ibu bilang, Mama tidak lapar. Bukan mama tidak lapar, tapi dia mau supaya anaknya makan dan kenyang. Biarlah dia lapar, asal anaknya tidak menderita. Itu persis cinta Yesus. Cinta tanpa pamrih, cinta all out, tanpa syarat-syarat. Cinta model ini amat sangat idealistis. Orang bilang teori, betul teori, tapi ternyata ada orang yang bisa melaksanakannya. Dan yang bisa melaksanakannya itu banyak. Sore ini saya hanya menyebut satu contoh, yaitu para ibu, para mama. Bagaimana mereka habis-habisan mengungkapkan cintanya dengan bahkan hidup sekalipun dikorbankan demi anak-anaknya. Marilah kita belajar. Setiap hari Jumat pertama kita diingatkan akan kekhasan kita sebagai pengikut Yesus, bahwa kita mengasihi tanpa kualitas-kualitas. Cinta bukan karena, tetapi cinta yang meskipun, cinta walaupun. Berat, tidak gampang, tetapi bacaan pertama mengingatkan kita bahwa kalau Anda mengandalkan dirimu sendiri, mungkin Anda tidak mampu. Tapi coba mohon kekuatan Roh Kudus seperti para rasul. Dalam kesulitan mengambil keputusan, mereka minta penyertaan Roh Kudus. Sehingga mereka mampu untuk melangkah, mengambil keputusan yang tepat karena Roh Kudus membantu mereka. Kita pun sama. Dalam situasi sulit melaksanakan hukum kasih itu, kita mohon bantuan Roh Kudus agar kita mampu untuk menyatakan cinta yang luar biasa itu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.